Selamat pagi, Bu Amelia Makmur yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yaitu Hoover Dam. Baik, kita mulai. Hoover Dam, pada daftar isi, sini kita diawali dengan pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan manfaat data proyek. Kedua, konstruksi bendungan Hoover, proses konstruksi bendungan Hoover. Yang ketiga, penutup, dampak, kesimpulan, dan saran. Oke, kita masuk yang pertama itu pendahuluan. Oke, di latar belakang. Jadi Hoover Dam atau bendungan Hoover ini merupakan salah satu proyek teknik sipil bendungan terbesar di Amerika Serikat dan menjadi ikon di sana. Nah, proses pembangunannya ini dimulai dari tahun 1931 sampai 1936. Nah, itu selesai di 1936. Jadi pembangunan bendungan ini dilatar belakangi oleh karena adanya irigasi dan pengendalian banjir di daerah tersebut. Faktor lainnya itu karena membangun pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah sekitar bendungan. Nah, bendungannya ini juga memiliki sejarah di mana sebelum dikenal proyeknya yakni Bendungan Hooper, proyek ini tuh dimulai sebagai proyek untuk pembangunan tanggul. Nah, itu dikarenakan pada abad ke-20 di daerah Sungai Colorado itu sering terjadi banjir. Nah, jadi banjirnya itu malah mengakibatkan pertanian tuh jadi rusak dan berakibat kerusakan pada pemukiman warga. Sehingga tuh di Kongres Amerika Serikat di 1928 memberikanlah situ persetujuan untuk membangun bendungan Hoover ini tadi sebagai solusi untuk masalah. Oke, kita masuk ke tujuan dan manfaat. Nah, pada bendungan itu kan dan apa ya tujuannya itu untuk menanggulangi banjir yang sering terjadi di daerah tersebut tentunya. Nah, tujuan lain itu untuk menyediain air untuk masyarakat di daerahnya. Air irigasi ini kan disediakan untuk pertanian dan dialirkan sekitar sungai. Nah, irigasinya ini berguna untuk mengendalikan volume air yang dialirkan bendungan. Nah, bendungan ini juga dapat jadi pembangkit listrik tenaga air. Nah, nantinya itu kan listriknya ini bakalan dialirkan ke masyarakat. Manfaatnya ini nggak jauh-jauh dari tujuan. Nah, jadi manfaatnya itu supaya ya memfasilitasi air bersih. Nah, jadi kan petani jadi lebih untung. Nah, mendapatkan sumber air untuk pertaniannya. Nah, jumlah panennya juga dapat lebih baik, mungkin. Terus kinerjanya juga dapat lebih baik. Ya. Nah, lalu itu kan dari pembangunan ini juga dapat mengurangi adanya pengangguran. Ya kan karena proses konstruksinya ini tidak mungkin tidak membutuhkan tenaga kerja. Jadi masyarakat yang di sekitarnya itu bisa bekerja di situ. Nah, jadi kan pendapatannya bisa meningkat. Oke, di data proyek. Nah, bendungan Tuber ini berada di Sungai Colorado. Tepatnya itu berada di perbatasan antara negara Nevada dan negara Arizona di Amerika Serikat. Nah, proses konstruksi dari bendungan itu dimulai di tahun 1931, terus selesai di 1936. Perlu kita ketahui itu sebelum namanya itu Bendungan Hoover, sebelum namanya itu Bendungan Muller. Nah, itu diganti karena untuk menghormati presiden yang saat itu menjabat di Amerika Serikat, yaitu Herbert Hoover. Nah, dia juga pada saat itu tuh menjabat sebagai perencanaan proyek. Namanya itu jadi diubah jadi Bendungan Hoover. Nah,
di bendungan ini kan banyak pengunjung yang datang untuk kayak ngamatin, terus ngelakuin uji coba. Itu mereka tuh kayak nuangin air ke bawah dasar bendungan Hoover tadi, tapi airnya itu malah naik ke atas. Itu tuh karena Hoover Dam ini kan pakai metode yang namanya metode gravity dam. Nah, gravity dam ini sendiri itu punya arti itu bendungan yang terbuat dari beton atau batu bata yang dirancang untuk menahan air yang ada dengan memanfaatkan berat dari bahannya aja. Nah, untuk menahan tekanan horizontal air dan menentang tekanan tersebut. Itu yang menurut saya ketahui. Nah, informasi terkait bendungan tersebut antara lain itu tipe bendungannya itu tadi gravity dam. Tinggi bendungannya itu 726 kaki dan punya panjang 1244 kaki. Lebar pinggirnya itu sekitar 45 kaki dan lebar totalnya itu 660 kaki. Nah, ini punya volume beton yang nggak main-main, yaitu sekitar 3,25 juta yard kubik atau 2,6 juta meter kubik. Nah, sebelum ngebangun bendungan, jadi Sungai Colorado itu dialihkan dari Black Canyon. Nah, jadi itu untuk ngebuat hal itu tuh untuk mengalihkannya itu dibuatlah empat terowongan di dinding garai di kedua eh, sisi Arizona, Nevada, dan eh, ya sisi Arizona dan Nevada yang dimulai di tahun 1931. Nah, setelah dibuat terowongannya itu bakalan dipagari dengan beton. Nah, itu pada November 1932. Jadi aliran sungainya itu dialihkan ke terowongan Arizona dan terowongan Nevada. Itu tuh untuk mengantisipasi jika terjadinya limpahan. Jadi setelah Sungai Colorado ini dialihkan, dua overdubs dibangun untuk mencegah banjir di daerah tersebut. Oke, masuk ke bagian konstruksi bangunan Uber. Oke, tadi ditanya mulai dari mana, desainnya seperti apa, dan teknik apa yang dilakukan. Proses konstruksinya itu tentunya diawali dengan survei lokasi. Nah, survei lokasi ini sangat penting ya untuk kita mengetahui keadaan dan kepadatan tanah dan batu dan di bawah air di sekitar tebingnya itu. Nah, ini tim surveinya itu milih tempatnya itu di pegunungan Garai, tempatnya Garai Hitam itu di samping Colorado. Nah, karena itu tempatnya dipilih karena tempat itu layak dan sepi buat ngebangun bendungan. Kenapa dikatakan layak? Nah, karena jika bendungannya itu tempatnya itu sempit, jadi biaya konstruksinya itu juga nggak terlalu banyak dan tidak eh, memakan waktu pengerjaannya. Nah, prosesnya itu desainnya itu kan seperti apa? Jadi awalnya itu dibuatlah dengan desain dinding beton lurus. Tapi setelah diamati sebelum dan sesudah tekanannya itu. Nah, jadi eh, kalau misalnya berbentuk lurus dan tegak itu tuh nggak bisa karena kan bakal terjadi pemengkokan di serat luarnya itu. Nah, jadi serat luar itu bakalan jadi memanjang. Terus serat dalamnya itu bakal terkompresi karena arus dari hulu sungai. Ketika tegangan ditarik terus ditetapkan pada beton, beton itu bakalan mudah retak. Jadi umumnya itu kan pada di zaman modern ini kita itu gunain yang namanya rangka batang baja untuk ngatasin masalah yang kayak gini. Nah, kan hal kayak gini nih dikarenakan kan batak baja itu bisa mikul beban yang besar, tapi insinyurnya itu memiliki solusi yang lebih praktis, bisa dibilang, tanpa gunain batang baja.
Jadi teknik yang digunakan itu adalah teknik bendungan lengkung atau ARDEM. Nah, jika bendungan lengkungnya ini diterapkan, lengkungannya itu bakalan ubah bentuk di bawah beban air. Nah, betonnya itu bakal menahan daya tekan air yang kuat, tapi kan bendungannya itu kan masih hanya bisa runtuh kalau misalnya kena tekanan air. Nah, jadi dibuatlah dia itu kayak menambah lebarnya itu secara bertahap tapi menuju ke arah dasar. Nah, pendekatannya itu kan ngurangin pusat gravitasi bendungan. Jadi kan kayak misalkan semakin rendah pusat gravitasi, maka semakin tinggi stabilitas bendungan. Desain ini tuh disebut dengan gravitasi bendungan lengkung. Nah, desain ini juga dapat mengatasi masalah tegangan tarik, stabilitas dari bendungan ini. Nah, desainnya juga bisa nahan gaya geser. Nah kan diagram pada badan bendungan itu nggak sama, tapi ngebentuk segitiga yang tekanannya itu semakin besar pada dasar sungai. Tapi karena luas bendungannya itu bertambah ke arah dasar, maka nilai geser pada luas penebangannya itu hampir sama. Nah, meskipun misalnya melengkung, kan tetap, nah, itu kan karena tekanan air tadi. Jadi dibuatlah yang seperti ini. Lalu gimana dengan tingginya? Oke, tingginya itu kalau kita lihat kayak makin tinggi sebuah bendungan, maka kapasitas airnya itu juga makin besar. Nah, itu kan bakal nguntungin pembangkit listrik tenaga airnya dan pengendalian banjir tentunya. Jadi tinggi bendungan itu eh, diatur tuh sesuai debit maksimum banjir yang dapat terjadi selama jangka pakai bendungan. Jadi tinggi yang diambil insinyur itu sekitar 726 kaki. Nah, desainnya itu udah jadi. Terus gimana kita ngelakuin konstruksinya? Jadi, ada berapa tahap aja yang dilakukan dalam konstruksi ini. Yang pertama itu adalah pembuangan bebatuan yang lapuk. Nah, caranya itu di pekerjaan itu eh, ngelakuin itu dengan cara ngebor pakai batu dongkrak dan meledakinya dengan dinamit. Nah, setelah itu kan kerja itu bakalan turun ke bawah menggunakan tali buat bersihin sisa ledakan, material sisa ledakannya. Itu nanti tuh bakal dipindahin pakai truk sama ekskavator. Nah, jadi bendungan ini kan perlu sambungan yang kuat dengan dinding samping. Jadi pekerja ekskavator tuh bakal ngegali dinding tuh ke bentuk lengkung dan dengan bantuan dinamit juga. Nah, setelah itu kan agar tanahnya bisa dapat nahan beban dari bendungan yang cukup besar ini, digalilah tanah itu sampai ke lapisan keras. Nah, buat mencapai ke lapisan keras, kerja itu gunain yang namanya power shovel dan menggali ke dasar sungai itu hingga kedalaman 135 kaki. Nah, mereka itu galinya itu sesuai dengan lebar dari bendungan. Nah, kalau misalkan kita langsung gali aja itu malah nggak bagus karena air sungainya bakal ngeganggu proses konstruksinya. Jadi sebelum mereka ngegali itu, alirannya itu bakal dialihkan, terus eh, itu tuh dinamakan cover dam, tahu bendungan pengelak, bendungan pengelak sebentar dan terowongan pengalihan. Nah, tahap selanjutnya itu betonisasi atau bendungannya itu dibangun.
sebelum dilakukannya betonisasi itu kan bakal disusun dan dipasang seluruh backing biar cornya itu rapi. Jadi pengecoran beton juga tidak langsung semuanya dituangin. Karena apa? Kalau misalkan langsung dituangin, kan semen kalau ketemu air itu bakal ngasilin panas. Nah, kalau misalkan eh, dicor semuanya, maka bakal hasilin panas yang besar dan bakal ngakibatin ekspansi material yang mana itu bakal membuat keretakan termal pada beton. Nah, jadi insinyur tuh ngebagi seluruh bendungannya itu menjadi beberapa blok. Masing-masing blok tuh punya ukuran 50 kg kali 50 kg. Setelah itu dituangkanlah cairan beton secara satu per satu blok. Nah, waktu yang dipakai pengecoran itu juga sedikit. Dan kenapa sedikit? Karena hanya membutuhkan waktu sedikit untuk tiap beton tuh agar tetap dingin dan keras. Dan itu kan mereka kayak nyematkan pipa baja berdiameter 2 inci ke dalam cor. Pipa ini tuh untuk membawa air dingin yang bakal kontrol suhu beton. Nah, itu tuh untuk ngatur dengan cepat dan mudah. Setelah betonnya ngeras dari pipa baja ini tadi, nah jadi itu pipa yang untuk alirin air ini dimasukkanlah bubur semen ACT supaya tidak jadi bertakat pada saat jangka pakainya. Nah, ini bisa dibilang cukup efektif karena bendungan ini tuh belum pernah muncul retakan. Setelah itu mulailah dipasang itu 4 menara yang di dekat bendungan. 4 menara ini kan untuk mengontrol laju aliran air, dan nantinya airnya itu akan eh, dialirkan ke turbin untuk menghasilkan listrik. Nah, terus insinyurnya itu membuat membangkit listriknya itu di dasar hilir. Nah, itu tuh dibentuk letter U, huruf U. Jadi air dari situ tuh memutar sebanyak 17 turbin. Nah, itu turbinnya itu turbin vertikal tipe Prancis. Nah, airnya bakal memutar serangkaian generator listrik. Oke, tahap selanjutnya itu eh, pemasangan mencegah air keluar. Setelah bendungannya itu selesai dicor, itu selanjutnya itu gimana caranya biar airnya nggak keluar. Terus menenggelamkan bendungannya ini kayak. Jadi para insinyurnya itu nyuruh pekerjanya itu untuk membuat lorong. Nah, itu lorong itu disebut spillway atau saluran pelimpah di kedua sisi bagian dan sisi kanannya. Jadi spillways-nya ini nih berada pada 27 kaki da- eh, di bawah bagian atas bendungan. Nah, kalau misalkan air nyampe ke tingkat itu, airnya itu bakal masuk ke spillways, terus bakal ditumpahkan ke hilir melalui jalur pipa yang telah dibuat tadi di bawah bendungan. Nah, jadi konstruksi bendungan ini udah selesai. Tapi setelah selesai itu ternyata tuh kayak insinyur dan pekerjanya itu ngebuat jalan di atas bendungan yang bakal menjadi jembatan penghubung antara Nevada dan Arizona di atas Sungai Colorado. Oke, kita ke bagian ketiga yaitu penutup. Dampak. Dampaknya ini tadi cukup besar ya, karena ternyata dari dampak ekonominya itu bisa nyimpan listrik yang nantinya untuk masyarakat juga dipakai. Selain apa? Untuk menyimpan aliran listrik, terus itu kan disalurkan ke warga juga. Dari kedua itu dampak ekonomi untuk petani. Petani kan semakin meningkat karena dapat mengontrol air irigasi. Nah, juga meningkatkan hasil panennya. Terus karena adanya bendungan ini bisa mencegah banjir. Nah,
Kan di atas bendungannya itu tadi ada jalan raya yang dijadikan jembatan penghubung antara Nevada dan Arizona yang di atas Sungai Colorado. Nah, ini merupakan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Karena dengan adanya bypass, itu bisa memudahkan para pengendara untuk bepergian dari Nevada ke Arizona, dari Arizona ke Nevada. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Bendungan Hoover ini adalah salah satu keajaiban teknik dunia yang menarik banyak perhatian dan memikat imajinasi kita ya. Dari sejarahnya aja itu yang udah luar biasa hingga perannya dalam penyediaan energi dan air. Sampai-sampai dampaknya terhadap lingkungan itu besar. Jadi bendungan ini tuh nawarin banyak pelajaran, inspirasi. Nah, dikombinasi dengan upaya pengelolaan dan pemeliharaan saat ini, kayak diyakini itu Vancouver tuh akan tetap menjadi simbol kemajuan teknologi dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Oke, masuk ke saran. Saran saya terhadap bendungan ini juga nggak banyak, ya. Karena bendungan ini tuh merupakan bendungan yang luar biasa dan bendungannya ini sampai hari ini eh, tidak retak sama sekali. Bendungan ini juga merupakan bendungan gravitasi yang dimana eh, bendungan gravitasi yang di teknik sipil ini merupakan proyek yang luar biasa. Mungkin saran yang bisa saya berikan tuh bisa mungkin ditambahkan lagi pembangkit listrik lagi, tapi pembangkit listrik tenaga udara dengan menggunakan kincir angin. Nah, kan kalau misalkan ada air pastilah ada arus. Nah, ada kalau ada arus maka akan ada udara. Nah, dari kondisi kayak gitu kan bisa lah dimanfaatkan untuk menciptakan sumber pembangkit listrik yang baru. Mungkin adalah penambahan pembangkit listrik yang lain supaya kapasitas listrik yang akan dialirkan tuh bakalan makin banyak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada saat presentasi kali ini. Eh, Izinkan saya mengakhiri ini dengan pantun Pohon Pinang Berdaun Sirih. Sekian dan terima kasih.